Jika Anda mengetahui ada oknum BUMN yang terpapar paham radikalisme, dari 100 masjid kementerian, lembaga, dan BUMN yang mereka teliti, 41 diantaranya terpapar radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, mengungkapkan keseriusannya ingin membebaskan BUMN dari para aktivis radikalisme dan terorisme di tanah air ini. Ia mengatakan bahwa tidak ada tempat sedikit pun bagi para kadrun radikal dan terorisme untuk bercokol di BUMN. Statement ini sebenarnya bukan statement baru, tapi sudah sering disampaikan oleh pejabat tinggi kita, termasuk oleh Pak Jokowi, Kapolri, Pak Mahfud MD. Tetapi bahwa kita selalu menunggu keseriusan dan langkah nyata mereka untuk mewujudkan statement tersebut, tidak hanya menjadi slogan tetapi dalam bentuk gerakan-gerakan dan langkah nyata. Karena kalau hanya statement, saya kira udah bosen lah ya, udah bosen. Nah, statement Pak Erick Thohir ini terkait dengan tangkapnya seorang karyawan BUMN dari PT Kimia Farma oleh Densus 88 belum lama ini. Oke, selengkapnya kita dengarkan dulu statement Pak Erick Thohir terkait hal tersebut. bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, NU, Muhammadiyah, untuk melakukan langkah-langkah menjadi nilai luhur Pancasila, fondasi daripada negara yang kita cintai ini, Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika Anda mengetahui ada oknum BUMN yang terpapar paham radikalisme ataupun terorisme, laporkan di kbumn.ri@bumn.go.id. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa BUMN 100% untuk Indonesia, BUMN 100% untuk rakyat Indonesia, BUMN 100% untuk NKRI. Fenomena BUMN terpapar radikalisme sebenarnya bukan hal baru. Ini sudah sejak beberapa tahun terakhir diungkap oleh banyak pihak, diakui sendiri oleh Pak Mahfud MD, diakui oleh Pak Erick Thohir. Sebelum ditangkapnya karyawan BUMN di PT Kimia Farma ini oleh Densus, sebelumnya juga sudah setidaknya 2 kali yang ada dalam catatan saya, karyawan BUMN yang ditangkap oleh Densus 88 sama karena terlibat jaringan terorisme di tanah air ini. Sebelumnya pada tahun 2019 itu karyawan BUMN di Krakatau Steel juga ditangkap oleh Densus karena terlibat terorisme. BUMN Krakatau Steel. Sebelum itu ada karyawan PLN di Riau juga ditangkap Densus 88 sama karena dugaan terorisme. Karena terlibat gerakan terorisme di negeri ini. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa parah sesungguhnya paparan radikalisme di tubuh BUMN kita. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Pada tahun 2019, Menko Polhukam Pak Mahfud MD sudah mengingatkan kepada Pak Erick Thohir untuk segera membersihkan karyawan-karyawan BUMN yang terpapar ideologi radikal. Nah,
pada tahun 2019 pernah merilis setidaknya atau sedikitnya 20% pegawai BUMN kita terpapar ideologi radikal. Serius. Dan bagaimana mereka bisa terpapar oleh ideologi radikal? Itu dikarenakan bahwa mereka disusupi oleh ustadz-ustadz radikal yang masuk menyusup ke masjid-masjid mereka. Kalau tidak percaya silakan suatu saat Anda Jumatan atau mengikuti acara kajian di masjid-masjid milik BUMN. Anda akan saksikan siapa yang ngisi ceramah di sana. Dari kadrun cingkrang radikal inilah kemudian paparan ideologi radikal menggerogoti, menginfeksi para pegawai BUMN kita. Masjid-masjid di BUMN terpapar ideologi radikal yang dibawa oleh ustadz-ustadz kurang ajar ini, itu juga sudah pernah diteliti oleh BIN. Pernah diungkap oleh BIN bahwa dari 100 masjid kementerian, lembaga, dan BUMN yang mereka teliti, dari 100 masjid, 41 diantaranya terpapar radikal. Dan dari 41 masjid yang sudah disusupi oleh ustadz-ustadz radikal dengan ideologi radikal yang dibawa, 20 diantaranya adalah masjid milik BUMN. Ya, ini menunjukkan fakta bahwa memang tidak main-main susupan ideologi radikal, susupan virus-virus kadrun berdebah ini di tubuh BUMN kita. Nah, oleh karena itulah mengapa kemudian gerakan-gerakan kelompok ini, kelompok keparat ini bisa bebas, bisa membawa amunisi yang banyak, dicurigai berasal dari duit-duit negara yang mereka selundupkan dalam tanda petik yang mereka ambil dari BUMN ini. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Erick Thohir. Jangan hanya slogan Pak Erick Thohir. Kronis sudah itu BUMN dengan ideologi radikal. Babat tapi semuanya. Gampang kok melihat ciri-ciri mereka, gampang sekali. Semua karyawan BUMN itu pasti punya, pegawainya itu punya medsos tuh, punya media sosial. Baik Facebook, mungkin YouTube, atau Twitter, atau yang lain. Cek satu persatu itu. Narasi-narasinya yang suka menghujat negara, suka menghujat pemerintah, menghujat presiden, mengagung-agungkan tokoh-tokoh kadrun, itulah nggak jauh-jauh dari itu. Lagi pada tahun sebelumnya 2017 atau 2016, bahkan Masjid Telkom di Geger Kalong, Bandung digunakan untuk membaiat kelompok radikal ini berbaiat kepada ISIS. Ini fakta. Luar biasa, baiat melawan negara, baiat mengikuti kelompok teroris Jad yang berafiliasi dengan ISIS ini, anak buahnya Aman Abdurrahman yang sudah dihukum mati itu, dilakukan di masjid milik BUMN, Masjid Telkom, Bandung. Kalau tidak percaya, di googling tuh, pasti merotok tuh, keluar kayak jamur itu. Nah, itu diantaranya file-file sejauh atau separah apa tingkat paparan gerakan ideologi radikal di tubuh BUMN kita. Perusahaan negara yang diharapkan menjadi penyangga ekonomi negara, dan memang menjadi penyangga ekonomi negara terbesar hari ini. Tetapi faktanya di dalamnya banyak tikus-tikus, banyak curut-curut keparat yang memusuhi negara. Saya berharap kepada Pak Erick Thohir untuk tidak main-main dengan penanganan kelompok radikal ini. Karena ini taruhannya adalah negara. Ini adalah kekayaan yang dirampok oleh kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan para teroris yang ingin menghancurkan NKRI ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.